Sutra Terata yang menakjubkan Bab 20 Bodhisattva Sada Paributta Shin Pa Shang Sutra Terata episode 1760. Dengan tubuh dan batin tak kenal lelah, mewujudkan kekuatan dari kesabaran. Dengan tubuh dan batin tak kenal lelah, mewujudkan kekuatan dari kesabaran. Dengan keyakinan murni, menahankan dengan sabar tanpa kenal kendur. Menghormati tiga mustika dan memperagung diri dengan kebijaksanaan mendalam, jernih tanpa noda, meneguhkan ikrar dan taktik diri. Bersungguh hatilah dalam praktik pelatihan diri kita. Harus menjaga tubuh dan batin selalu damai dan tekun bersemangat. Setiap saat harus memiliki tubuh dan batin yang damai. Seperti yang dikatakan dalam satu kalimat, batin tanpa kegelisahan. Jika bisa menjaga tubuh dan batin tanpa kegelisahan, maka dalam menghadapi segala urusan dunia ini dan menentukan arah hidup, kita tidak akan merasa malas. Batin kita akan selalu bersemangat, batin yang tanpa kenal kendur. Dalam praktik pelatihan diri, kita harus selalu mempertahankan batin yang tekun, bersemangat, dan damai. Jika kita mampu melakukannya, maka kita akan mewujudkan kekuatan dari kesabaran. Tubuh dan batin harus bersumbangsi terhadap urusan dan misi tata gata. Lakukan saja, apalagi yang tidak bisa kita tahankan dengan kekuatan kesabaran. Oleh karena itu, setiap orang harus memiliki kekuatan kesabaran. Pekerjaan apapun yang harus dilakukan, kita melakukannya dengan ikhlas. Tanggung jawab apapun yang harus dipikul, kita harus melakukannya dengan sukacita. Inilah nilai sejati dari tujuan kehidupan manusia. Dengan keyakinan murni, menahankan dengan sabar, tanpa kenal kendur, keyakinan kita harus murni. Sejak kita masuk ke dalam pintu Buddha dan menapaki jalan agung ini adalah jalan bodhisattva kendaraan besar, karena kita telah bertekad di jalan agung ini dan mengemban misi sebagai bodhisattva. Maka kita harus bertahan, yakin dan bertahan. Keyakinan yang memadai harus mampu menahan dengan sabar. Maka kita harus bersungguh hati, setiap hari harus demikian. Bersabar, tidak disebut bersabar, disebut tenang dan tentram. Segala hal yang muncul di depan mata kita, tidak ada yang sulit. Lihatlah Sada Paributta, seperti apapun ekspresi wajah dan sikap orang terhadapnya, beliau menahan dengan sabar. Bersabar hingga tak lagi merasa sabar, selalu bersikap rendah hati, memuji. Kita harus belajar semangat seperti ini. Ini adalah memperagung diri dengan kebijaksanaan mendalam, menunjukkan kebijaksanaan yang mendalam. Bukan beliau tidak memahami, akan tetapi beliau telah memahami secara menyeluruh, memahami prinsip kebenaran secara menyeluruh. Apa yang perlu diperhitungkan? Orang-orang ini seperti yang dikatakan Sang Buddha. Batin, Buddha, dan para makhluk tiada perbedaan. Setiap orang memiliki sifat hakiki kebudaan. Setiap orang dapat mencapai kebudaan. Inilah keyakinan Sada Paributta terhadap Dharma Sang Buddha. Jika tidak memiliki keyakinan yang mendalam, maka kita tidak dapat mempraktikkan Dharma dalam tindakan nyata. Untuk menerima dan menegakkan Dharma, menerima dan menegakkan Dharma ini, ketika kita menegakkan dengan kekuatan dari niat pikiran, kita percaya terhadap Dharma. Niat pikiran kita senantiasa selalu berada di dalam Dharma. Dharma, inilah yang harus kita terima dan tegakkan. Jadi Bodhisattva Sada Paributta telah melewati banyak hal, berbagai hal yang tidak menyenangkan, dimaki dan dipukul orang. Ia tidak mempedulikannya. Di dalam batinnya hanya ingin memuji orang dengan setulus hati. Di kemudian hari dengan menjalankan praktek bodhisattva ini, kalian dapat mencapai kebudaan. Di masa depan kalian semua dapat mencapai kebudaan. Keyakinan dan pikiran yang teguh seperti ini adalah kemurnian dari Bodhisattva Sada Paributta. Pada dasarnya hati Buddha sangatlah murni. Sifat hakiki semua orang adalah murni, begitu polos dan murni, sehingga tidak peduli bagaimana kondisi dunia ataupun perlakuan orang-orang di dunia ini seperti apa. Dia hanya yakin dalam satu pikiran, yaitu pada kekuatan pikiran. Sepanjang perjalanannya itu, ia menerima sangat banyak cobaan, namun dirinya tidak memikirkannya. Demikian dia menghadapi orang lain.
Dia menghormati 3 mestika dan memperagung diri dengan kebijaksanaan mendalam. Jadi, jernih tanpa noda. Maksudnya, tubuh dan pikirannya murni tiada tercemar. Jadi dia bisa meneguhkan kekuatan ikrarnya. Sangat mudah bukan? Asalkan kita sepenuh hati melenyapkan kerisauan. Asalkan kita benar-benar memasuki hati Buddha. Percaya akan ajaran Buddha. Buat apa kita harus memperhitungkan dengan orang lain? Demikian kita menapaki jalan bodhisattva, memperagung diri dengan kebijaksanaan mendalam, khususnya jernih tanpa noda. Tekad yang demikian teguh diperlukan bagi orang yang melatih diri. Sudah seharusnya dan juga sangat penting kita tentu menapaki jalan bodhisattva hingga ke tujuan akhir, yakni mencapai kebudaan. Kita harus percaya hal ini. Ayo, mari kita lihat bait yang sebelumnya. Pada ketika itu, Bagawan karena ingin mengemukakan kembali maksudnya, berkata dalam bentuk syair. Dahulu kala terdapat seorang Buddha, bergelar Bhisma Garjitaswara Raja. Dengan kekuatan gaib dan kebijaksanaan tak terhingga, dia membimbing semua makhluk, sehingga para dewa, manusia, naga, dan makhluk halus semua memberikan persembahan kepadanya. Sesudah Buddha ini parinirwana dan dharmanya akan berakhir, terdapat seorang bodhisattva bernama Sadapaributta. Pada ketika itu, semua dari 4 kelompok murid melekat dengan pikiran terdelusi pada dharma. Sutra Teratai Bab 20, Bodhisattva Sadapaributta. Naskah sutra ini kita sudah sangat jelas. Ingatan kita seharusnya sangat dalam. Naskah sutra yang sebelumnya, perjalanan dari Bodhisattva Sadapaributta. Saya yakin ketika setiap orang masuk ke bab 20, mulai mendengar tentang Bodhisattva Sadapaributta, dalam batin kita ada perasaan yang akrab. Semua orang bersukacita mendengarnya. Oleh karena itu, dalam masa ini, setelah mendengarkan sutra, mereka berbagi kesan batin kepada saya, bahwa mereka semua mendengar bagaimana Bodhisattva Sadapaributta masuk ke kerumunan masyarakat, menghadapi hal buruk yang datang. Dengan mudah, sukacita bersumbangsi. Saya juga terus mendengar orang sharing tentang ini. Dapat dilihat bahwa semua orang sudah akrab terhadap Bodhisattva Sadapaributta. Naskah sutra sebelumnya sudah sangat familiar. Bodhisattva Sadapaributta sampai usianya sudah lanjut. Dia berpikir seharusnya ia sudah harus parinirwana. Namun kadang mendengar suara ini. Sepertinya Buddha Bhisma Garjitaswara Raja menyerukan, kamu harus lebih giat. Demi para makhluk, tanggung jawab belum selesai. Beliau, suara kejauhan terdengar di telinganya, sangat jelas. Segera mengubah sebuah niat pikiran. Oleh karena itu harus giat melatih diri. Beliau mengubah sebersih niat dan mulai membabarkan sutra teratai. Saat itu dulu orang sangat memandang rendah beliau. Bahkan mereka mengejar, memukul dan memarahinya. Orang-orang ini berpaling dan berkata, sangat agung. Bodhisattva membabarkan sutra teratai. Mereka bersukacita, menerima dan mendengarkan. Juga dia sudah membimbing banyak orang. Akhirnya barulah memasuki parinirwana. Bodhisattva Sadapaributta ini telah melewati waktu yang begitu sangat lama. Sekarang Buddha Sakyamuni menceritakan kisah di masa lalu tentang Buddha Bhisma Garjitaswara Raja dan Bodhisattva Sadapaributta. Menggunakan istilah zaman sekarang yaitu guru dan murid. Buddha Bhisma Garjitaswara Raja mewariskan ajaran. Bodhisattva Sadapaributta menerimanya. Waktu yang dilalui sungguh sangat lama. Bodhisattva Sadapaributta juga telah menyebarkan dharma ini terus-menerus sampai akhirnya Buddha Sakyamuni kembali lagi mengatakan Bodhisattva Sadapaributta pada masa itu. Siapakah Bodhisattva Sadapaributta? Bukan orang lain, melainkan saya, Sakyamuni. Jadi akhirnya kita tahu ternyata Bodhisattva Sadapaributta di masa lalu telah melewati proses pelatihan diri yang sangat panjang. Sungguh tidak mudah. Ternyata adalah Buddha Sakyamuni saat ini. Dapat dilihat bahwa proses pelatihan diri setiap Buddha sangatlah sulit. Apakah Buddha Sakyamuni hanya di kehidupan ini sebagai Sadapaributta? Tidak. Kita telah tahu bahwa sutra merangkum waktu yang begitu lama.
Begitu banyak masa-masa yang sebelumnya, ada begitu banyak bodhisatwa, ada begitu banyak kitab Jataka, menceritakan tentang Buddha di masa lalu. Sungguh adalah waktu yang sangat panjang. Kita harus meyakini bahwa kehidupan-kehidupan sebelumnya dia terus-menerus mengakumulasi, barulah dapat membina hingga mencapai buah kebudaan. Bodhisatwa Sadapaributta akan pergi ke tempat mereka berada, seraya berkata, "Aku tidak akan meremehkan kalian, sebab engkau sekalian ada mempraktikkan jalan, dan kelak semuanya akan mencapai kebudaan." Sutra Teratai Bab 20, Bodhisatwa Sadapaributta. Makanya, penggalan naskah sutra di bagian depan sangatlah penting. Selanjutnya, kembali menggunakan syair untuk menguatkan ingatan kita, mampu mengingat kembali pengalaman masa lampau Bodhisatwa Sadapaributta. Makanya, di bagian depan diceritakan sangat panjang. Setelah wafatnya Buddha ketika Dharma mulai akan berakhir, namun pada akhirnya beliau seorang bodhisatwa bernama Sadapaributta. Pada ketika itu, semua dari 4 kelompok murid melekat dengan pikiran terdelusi pada Dharma. Orang-orang tersebut, makanya saat ini kita melihat bahwa hari ini, melihat penggalan dari sutra ini, kembali mengingat akan masa lampau, baru sekarang bisa mendengarnya dengan begitu jelas. Saat ini penggalan dari naskah sutra ini mengatakan bahwa Bodhisatwa Sadapaributta akan pergi ke tempat mereka berada, seraya berkata, "Aku tidak akan meremehkan kalian, sebab engkau sekalian ada mempraktikkan jalan, dan kelak semuanya akan mencapai kebudaan." Sutra Teratai Bab 20, Bodhisatwa Sadapaributta. Orang-orang tersebut walaupun seringkali tidak mempercayai Sadapaributta, melihat, mendengar, yang terdengar adalah, "Saya tidak berani memandang rendah dirimu. Di masa depan Anda juga akan mencapai kebudaan." Setelah mendengarnya, mereka menjadi tidak senang dan memarahinya. 4 kelompok murid ini, 4 kelompok ini semuanya juga merupakan anggota sangha dan praktisi perumah tangga. Bodhisatwa Sadapaributta tidak menyerah. Malah beliau akan pergi ke tempat mereka berada. Semua ini adalah merupakan penggalan dari naskah sutra sebelumnya, membantu kita mengingat dengan mengulasnya kembali. Bodhisatwa Sadapaributta akan pergi ke tempat mereka berada. Dia akan pergi ke tempat dari 4 kelompok murid yang memiliki kemelekatan pada Dharma, tetapi tidak mempertahankan praktik mereka atau menerima dan menegakkan Dharma. Mereka yang termasuk dalam 4 kelompok murid ini, yang menjalani kehidupan spiritual tetapi hanya sebatas tampak luar. 4 kelompok murid ini hanya melekat pada Dharma, tetapi tidak mempertahankan praktik mereka, tidak mempraktikannya dalam tindakan nyata. Mereka tidak melafalkan sutra, tidak membaca sutra, tidak menulis sutra, dan sebagainya. Bahkan tidak menghormati sutra. Bagaimana mungkin mereka bisa menerima dengan sepenuh jiwa raga? Mereka semua tidak mempertahankan praktik, dan tidak menerima dan menegakkan Dharma. Ketika Sadapaributta memasuki tempat ini dan bertemu kelompok ini, kemudian berkata kepada mereka, seraya berkata, "Aku tidak akan meremehkan kalian, sebab engkau sekalian ada mempraktikkan jalan, dan kelak semuanya akan mencapai kebudaan. Aku tidak berani meremehkan kalian, dikarenakan kalian kelak akan mempraktikkan jalan dan semuanya akan mencapai kebudaan." Seraya berkata, Sadapaributta kemudian berkata kepada mereka, "Saya tidak berani meremehkan kalian, karena kalian semua memiliki tekad dalam membina diri." Jadi, mereka bukan hanya sekedar memiliki tekad, bahkan mereka mengenakan pakaian seorang biku. "Saya tidak berani meremehkan kalian. Kalian semua juga adalah seorang praktisi. Engkau sekalian ada mempraktikkan jalan. Penampilan kalian seperti itu, semua orang akan tahu bahwa kalian adalah praktisi. Oleh karena itu, selama kalian memiliki keinginan untuk membina diri, jika demikian, kelak semuanya akan mencapai kebudaan, asalkan dapat memunculkan niat pikiran ini, dan hati berfokus untuk melaksanakan pembinaan diri, sehingga orang lain dapat melihat kalian, dan mengetahui bahwa kalian adalah seorang praktisi yang telah meninggalkan kehidupan duniawi. Seperti itu, maka saya tidak berani meremehkan kalian, karena di masa depan kalian akan menapaki jalan kebenaran ini. Kalian telah menanam benih kebaikan, dan di masa depan
masih ada kesempatan untuk membina diri. Dengan ketekunan dan semangat membina diri, maka kalian akan benar-benar dapat menapaki jalan ini, melangkah di jalur seorang praktisi. Begitu memasuki jalan ini, pasti akan mencapai kebudaan. Selanjutnya, bagian sutra berikutnya mengatakan, sesudah orang-orang itu mendengar ini, mereka akan menghina dan mencercanya. Namun, Bodhisattva Sadapaributta mampu menahankannya dengan sabar. Setelah dosanya habis ditebus dan saat hayatnya akan berakhir, dia berkesempatan untuk mendengarkan sutra ini dan 6 akar indranya menjadi murni. Sutra Teratai Bab 20, Bodhisattva Sadapaributta. Setelah orang-orang ini mendengarnya, mereka menghina dan mencercanya. Bodhisattva Sadapaributta. Jadi, Bodhisattva Sadapaributta mampu menahankannya. Dia masih bisa menahankannya. Setelah dosanya habis ditebus, setiap orang memiliki karma sisa yang belum dapat dilenyapkan. Bodhisattva Sadapaributta juga memiliki kehidupan masa lampau. Terus-menerus mengakumulasi, terus-menerus melatih diri, melenyapkan kebodohannya sedikit demi sedikit. Banyak kehidupannya masih ada kebodohan yang belum dilenyapkan. Masih ada, sehingga dari kehidupan ke kehidupan, dia terus-menerus berusaha untuk menghilangkan karma buruk dan kekuatan karma, melenyapkan sedikit demi sedikit di setiap kehidupannya, hingga pada saat ini. Itulah saat hayatnya akan berakhir. Di kehidupan ini sudah dihina, dikejar, dan dipukul. Hatinya tidak bergejolak. Dia bersukacita menerimanya, bahkan memuji mereka. Selama hidup ini, membuat karma buruknya dilenyapkan semuanya. Banyak kehidupan dari kehidupan ke kehidupan, dia membina diri. Dia melenyapkan kerisauan dan kebodohan dari kehidupan ke kehidupan, dari kerisauan yang paling kecil, karma buruk yang paling parah. Demikian dilenyapkan dari kehidupan ke kehidupan. Pada saat ini, setelah dosanya habis ditebus, dan saat hayatnya akan berakhir, dia berkesempatan untuk mendengarkan sutra ini, dan 6 akar indranya menjadi murni. Membina diri dan membina diri. Terus mencari pemahaman, kemudian mendengarkan sutra ini. Benar-benar segala sesuatu menjadi murni. Kita harus bersungguh hati untuk merenungkannya. Makna di dalamnya. Apa makna mendalam di balik itu? Sehingga semua orang mendengarkan Dharma. Bukan sekali mendengar langsung mengerti semuanya. Apa yang kita dengar kemudian dijelaskan, tetapi ini tidak dapat dijelaskan secara tuntas. Hendaknya kita harus bersungguh hati merenungkan lagi. Sesudah orang-orang itu mendengar ini, mereka akan menghina dan mencercanya. Namun Bodhisattva Sadapaributta mampu menahankannya dengan sabar. Karena orang-orang itu tidak mempercayainya, makanya mencerca. Namun Sadapaributta mampu menahankan semuanya dengan tenang. Naskah sutra ini telah dibahas sebelumnya. Karena orang-orang itu tidak mempercayainya, makanya mencerca. Sekelompok orang ini tidak memiliki keyakinan, berkeliling kemana-mana untuk memberi penghormatan dan pujian kepada orang lain. Apakah orang ini menjalankan pelatihan diri? Apakah orang ini layak untuk dipercaya? Maka banyak orang tidak mempercayainya, sehingga mereka memberinya nama Sadapaributta. Makanya mencerca. Karena tidak mempercayainya, maka mencerca. Namun Sadapaributta mampu menahankan semuanya dengan tenang. Beliau akan menahankan dengan sabar, menahannya dengan kesabaran yang tidak memerlukan usaha. Setelah dosanya habis ditebus, artinya Bodhisattva Sadapaributta pada masa kehidupan lampau mungkin memiliki dosa, dikarenakan dalam masa kehidupan sekarang ada menerima dan menegakkan sutra ini. Maka begitu diremehkan orang, dosa pada masa kehidupan lampaunya menjadi terhapus. Itu sebabnya dikatakan setelah dosanya habis ditebus. Bodhisattva Sadapaributta pada masa kehidupan lampau mungkin memiliki dosa, dikarenakan dalam masa kehidupan sekarang ada menerima dan menegakkan sutra. Dalam kehidupan ini, ia tidak hanya membaca dan melafalkan ayat-ayat sutra, tetapi benar-benar menjadikannya sebagai jalan yang dijalani, yaitu sepenuhnya berjalan di jalan sutra teratai. Oleh karena itu, maka begitu diremehkan orang, dosa pada masa kehidupan lampaunya menjadi terhapus. Ia tidak hanya berbicara, tetapi juga bertindak. Tidak ada yang bisa melihat. Tidak ada orang yang menyadarinya bahwa sebenarnya ia adalah seorang praktisi yang mendalam.
tetapi tidak menonjolkan diri. Karena itu, orang akan meremehkannya, mencaci makinya, dan justru dengan cara ini, karmanya pun terhapus. Sering dikatakan, jika seseorang memarahimu, bersyukurlah, karena itu membantu menghapus karma kita. Terkadang kita diperlakukan dengan tidak baik atau dihina. Itu bukanlah hal buruk. Justru kita harus bersyukur, selalu memiliki hati yang penuh rasa syukur. Inilah praktik Bodhisattva Sada Paributa, mengajarkan kita untuk tidak perhitungan. Jangan terlalu perhitungan. Ini berarti dia meremehkan saya. Ini berarti dia menghina saya. Ini dan sebagainya. Jangan berpikir begitu. Apapun yang kita dengar, kata-kata yang tidak enak didengar, kita juga memahaminya dengan bijak dan tetap bersyukur. Bersyukur karena dia datang untuk membantu kita berkembang, apapun bentuknya. Kita harus tetap menjaga ketenangan hati. Kita tidak akan membiarkan hati dan pikiran tergoyahkan. Perasaan seperti ini kita dapat terus-menerus berlatih, sehingga Bodhisattva Sada Paributa pada masa kehidupan lampau mungkin memiliki dosa, dikarenakan dalam masa kehidupan sekarang ada menerima dan menegakkan sutra ini. Maka begitu diremehkan orang, dengan direndahkan orang lain, dosa pada kehidupan lampaunya menjadi terhapus. Dengan demikian dosanya terhapus. Ketika Anda memarahi saya berterima kasih. Anda telah membantu menghapus dosa saya. Selama batin saya tanpa ada, saya harus menahankan dengan sabar, menahankan tanpa beban. Maka akan membiarkan hal ini berlalu dengan nyaman dan leluasa. Ini disebut sebagai menghapus dosa. Itu sebabnya dikatakan setelah dosanya habis ditebus, sehingga disebut setelah dosanya habis ditebus dan selesai. Selanjutnya disebutkan, setelah dosanya habis ditebus, artinya dosa dari Bodhisattva telah tertebus. Dikarenakan 4 kelompok murid meremehkannya, makanya dinamakan Sada Paributa. Mereka juga memukul atau melemparinya dengan genteng dan batu. Tetapi semuanya mampu ditahankannya dengan sabar. Dosa-dosa dari masa akhir kehidupan lampaunya menjadi tertebus olehnya. Sehingga pada akhir hayatnya dapat mendengarkan sutra ini dan memperoleh kemurnian dari akar indera. Bodhisattva adalah para makhluk yang tersadarkan. Dosa karma buruk dari Bodhisattva ini juga telah habis ditebus, karena sebelumnya pernah mengalami proses yang demikian. Perjalanan masa lalunya seperti ini. Maka dikarenakan 4 kelompok murid meremehkannya, makanya dinamakan Sada Paributa. Karena 4 kelompok murid itu melihat Sada Paributa ini selalu datang bersujud sembah, selalu memberikan doa. Dikutuk bagaimanapun oleh mereka, dia tetap saja begitu. Sebenarnya siapakah ini? Tidak ada yang tahu namanya. Akhirnya mereka menyebutnya dengan Paributa, karena dia sering mengatakan, saya tidak berani meremehkan kalian, karena kalian semua akan mencapai kebudaan. Sehubungan dengan kalimat ini, maka mereka semua memanggilnya Sada Paributa. Maka 4 kelompok murid ini memberinya nama Paributa, yaitu Sada Paributa. Mereka juga memukul atau melemparinya dengan genteng dan batu, tetapi semuanya mampu ditahankannya dengan sabar. Memukul dia sedemikian rupa, mengejarnya, melemparnya dengan batu dan lain-lain. Kejar dia, memukul dia, semuanya mampu ditahankannya dengan sabar. Segala karma buruk di kehidupan lampau yang dahulu kala, karma yang sebelumnya, semuanya tertebus pada saat ini. Bagaimanapun dihina, mereka menggunakan genteng, batu, tongkat, dan lain-lain. Bagaimanapun mereka memukulnya, bagaimanapun mereka melemparnya, dia tetap saja begini, menerimanya dengan sukacita, sambil memuji dengan sukacita, dengan sikap batin yang demikian, maka karmanya telah terhapus, maka menjadi tertebus olehnya, sehingga pada akhir hayatnya dapat mendengarkan sutra ini. Dapat mendengarkan sutra, dan semua akar inderanya menjadi murni. Apa yang didengar telah melenyapkan segala karma, sehingga dirinya menjadi murni. Dengan segala dosa dari masa kehidupan lampaunya, seharusnya jatuh ke alam sangsara. Namun dikarenakan dalam masa kehidupan sekarang diremehkan oleh orang-orang, maka dosa pada masa kehidupan lampaunya terhapus semuanya. Dengan segala dosa dari masa-masa kehidupan lampaunya, dengan segala dosa dari masa-masa kehidupan lampaunya,
Di kehidupan ini, dalam kehidupan yang lampau yang tak terhitung jumlahnya, segala dosa-dosanya dengan tanpa henti melatih diri, dia henti terus-menerus melenyapkan karma buruknya, sampai pada masa kehidupan ini sudah sepenuhnya terhapuskan. Dengan segala dosa dari masa-masa kehidupan lampaunya, seharusnya jatuh ke alam sangsara. Segala dosa ini, namun dikarenakan dalam masa kehidupan sekarang diremehkan oleh orang-orang, maka dosa pada kehidupan lampaunya terhapus semuanya. Pada dasarnya masih sangat banyak harus jatuh ke alam sengsara lagi, dikarenakan di kehidupan ini dimarahi oleh begitu banyak orang, dikejar oleh begitu banyak orang, dipukul oleh begitu banyak orang, namun dia masih dengan sukacita menerimanya, sukacita menerima dan tanpa henti memuji. Maka dosa yang mengharuskannya jatuh ke alam sangsara itu, pada saat itu terhapuskan semua. Jadi dosa sudah berakhir, yaitu tidak ada lagi. Demikian karma buruk terhapuskan seperti ini. Maka dosa pada masa kehidupan lampaunya terhapus semuanya. Ini menunjukkan betapa pentingnya sikap kita terhadap orang lain dan niat pikiran yang timbul. Kita semua harus di dalam hati naskah sutra ini. Perjalanan Bodhisattva Sada Paributta, kita harus mengingatnya di hati. Kita harus mengukirnya di dalam batin kita, terekam di dalam hati kita. Inilah pelatihan diri kita yang paling baik. Jadi semuanya harus bersungguh hati. Saat hayatnya akan berakhir, dia berkesempatan untuk mendengarkan sutra ini, dan 6 akar indranya menjadi murni. Syair ini menunjukkan balasan langsung bagi Bodhisattva ini. Ketika ajalnya akan tiba, dia mendengar pembabaran sutra teratai di angkasa dan memperoleh kemurnian di 6 akar indera. Saat hayatnya akan berakhir, dia berkesempatan untuk mendengarkan sutra ini dan 6 akar inderanya menjadi murni. Bisa berada di tempat ini sampai saat ajalnya akan tiba, dia dapat mendengarkan sutra teratai. 6 akar indera sudah menjadi murni. Orang-orang yang mengejar dan memukul dia pada akhirnya, Bodhisattva Sada Paributta membabarkan sutra teratai. Semua orang masih ingat Bodhisattva Sada Paributta karena saat ajalnya akan tiba, mendengar suara dari Buddha Bhisma Garjistaswara Raja. Jadi dia memutuskan untuk membabarkan sutra teratai. Bagian tentang membabarkan sutra teratai ini, orang-orang yang memarahi dia itu sekarang juga datang mendengarkan sutra seperti ini. Orang-orang 4 kelompok murid itu juga menciptakan karma, bahkan bisa datang untuk mendengarkan Dharma Sutra Teratai. Bodhisattva Sada Paributta membabarkan sutra teratai. Jadi bagian dari syair ini, kata syair mengatakan seperti ini, menunjukkan balasan langsung bagi Bodhisattva ini. Ketika ajalnya akan tiba, dia mendengar pembabaran sutra teratai di angkasa dan memperoleh kemurnian dari 6 akar indera. Bodhisattva Sada Paributta adalah seperti ini, yaitu saat menjelang ajal, mendengar suara Buddha Bhisma Garjitaswara Raja itu, sehingga dia berubah pikiran, juga mulai membabarkan sutra teratai. Selanjutnya di bagian dari naskah sutra ini, naskah sutra mengatakan seperti ini, dengan kekuatan gaibnya, usia hidupnya menjadi bertambah. Dia kemudian membabarkan sutra ini secara luas kepada orang-orang. Kelompok yang memiliki kemelekatan pada Dharma itu semuanya menerima pengajaran dan bimbingan dari Bodhisattva, membuat mereka berdiam pada jalan kebudaan. Sutra Teratai Bab 20 Bodhisattva Sada Paributta. Dengan kekuatan gaibnya, usia hidupnya menjadi bertambah. Dia kemudian membabarkan sutra ini secara luas kepada orang-orang. Dengan kekuatan gaib, kembali menambah usia hidup. Selanjutnya membabarkan sutra teratai kepada orang banyak. Dalam naskah sutra ini dikatakan, saat Sada Paributta kembali membabarkan sutra teratai. Saat membabarkan sutra teratai, terdapat sangat banyak kelompok yang memiliki kemelekatan pada Dharma itu, yakni adalah 4 kelompok yang memiliki kemelekatan pada fenomena Dharma, yakni hanya mengetahui Dharma, namun tidak bisa menerima dan menjalankannya. Melihat Sada Paributta, mereka malah mengejar, memukul, dan memakinya. Orang-orang ini hanya melekat pada Dharma, namun tidak paham untuk melatih diri.
Sekarang mereka semuanya menerima pengajaran dan bimbingan dari Bodhisattva. Semuanya seperti ini menerima pembabaran sutra teratai oleh Bodhisattva, sehingga dengan pembabaran sutra ini dengan luas, membabarkan sutra ini secara luas, sehingga jika kita dapat memahaminya, Dharma yang dibabarkan oleh Bodhisattva Sadapaributta dengan kekuatan gaibnya, usia hidupnya menjadi bertambah, membabarkan kembali sutra teratai kepada semua makhluk. Dengan kekuatan gaibnya usia hidupnya menjadi bertambah, dia kemudian membabarkan sutra ini secara luas kepada orang-orang. Dengan kekuatan gaib kembali menambah usia hidup, selanjutnya membabarkan sutra teratai kepada orang banyak. Ini adalah bagian dari syair yang mengungkapkan makna dari prosa sebelumnya. Syair berasal dari prosa dan mengungkapkan arti dari prosa. Kelompok yang memiliki kemelekatan pada Dharma itu semuanya menerima pengajaran dan bimbingan dari Bodhisattva, membuat mereka berdiam pada jalan kebudaan. Syair ini menunjukkan buah balasan bagi para penghina Sadapaributta. 4 kelompok murid yang memiliki kemelekatan pada tanda-tanda Dharma, semua menerima pengajaran dan bimbingan dari Sadapaributta, sehingga berhasil mewujudkan kebijaksanaan dan berdiam pada jalan kebudaan. Orang-orang ini, 4 kelompok murid yang memiliki kemelekatan pada tanda-tanda Dharma, telah menerima pengajaran dan bimbingan dari Sadapaributta. Orang-orang telah memiliki kebijaksanaan, juga berdiam di jalan kebudaan. Harus diingat, orang-orang yang mengejar dan memukul Bodhisattva Sadapaributta sekarang juga bisa menerima pengajaran dari Bodhisattva Sadapaributta. Orang-orang ini juga telah memiliki kebijaksanaan, berdiam pada jalan kebudaan. Disampaikan bahwa Dharma adalah prinsip kebenaran. Fenomena dunia berpadu dengan prinsip kebenaran. Prinsip kebenaran dari satu tumbuh menjadi tiada terhingga. Setiap kata, setiap prosa, setiap kata, setiap prosa, syair, setiap kata untuk menjelaskan naskah sutra didengarkan masih belum begitu jelas, bisa lupa. Selanjutnya ditambahkan lagi. Naskah sutra ditambahkan bertujuan supaya kita ingat, sehingga kita harus mendengar berulang kali, mengingat berulang kali. Selesai membahas prosa, lebih perlu dalam batin kita. Ingat di dalam batin, diukir dalam hati, sehingga setelah mendengarkan, mulai digunakan pada orang dan masalah, menghadapi orang dan masalah, melihat ekspresi orang, mendengar suara tidak menyenangkan. Oh, seperti Bodhisattva Sadapaributta, saya bersyukur begitu mudah. Banyak prinsip kebenaran dan persoalan akan menjadi jelas. Saya harap kita semua menerapkan prinsip kebenaran dalam kehidupan sehari-hari yang begitu sederhana. Menerapkan dengan bersungguh hati, memadukan segala urusan dengan prinsip kebenaran, dan menerapkan prinsip kebenaran dalam kehidupan kita. Senantiasa lebih bersungguh hati.